Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang pejabat membuat akta tanah yang bermata kuliah Hukum Pertanahan. Dosen pengampunya yaitu Muhammad Syarif Hidayatullah SEMH. Sebelum kita masuk pembahasan tersebut, alangkah baiknya diperkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Yunus, dan teman saya Nur Aina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, A. Definisi pejabat membuat akta tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Membuat Akta Tanah, yang disebut dengan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta-akta otentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, PPAT adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberi kuasa pembebanan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juga memuat PPAT sementara dan PPAT khusus. Yang mana? Yang pertama, A. PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena pejabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dan membuat akta di daerah yang belum cukup PPAT-nya. Dalam hal ini yang ditunjuk adalah camat. Yang kedua, B. Bagian B, PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Dalam bagian B, dasar hukum pejabat pembuat akta tanah. Dasar hukum pejabat pembuat akta tanah PPAT yaitu A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bagian B, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selanjutnya, berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dan dari tempat kedudukannya. Akan tetapi, untuk melakukan pengurusan pengadilan hak atas tanah dengan jual beli, yang berwenang melakukan adalah pejabat pembuat akta tanah. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran atau dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, kemudian mengenai wilayah kerja PPAT. Disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Selanjutnya di bagian C. Dalam bagian C tersebut tugas pejabat pembuat akta tanah yaitu membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan izin pemindahan hak dan permohonan
penegasan konversi serta pendaftaran hak atas tanah. Yang kedua, membuat akta mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah dan hak tanggungan, atau akta jual beli, tukar menukar, dan lain-lain. Selanjutnya ada hak pejabat pembuat akta tanah atau hak PPAT. Pada pasal 36 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatakan PPAT mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, cuti. Yang kedua, memperoleh uang jasa atau honorarium. Yang ketiga, memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang-undangan pertanahan. Yang keempat, memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang-undangan pertanahan. Yang kelima, memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT. Kewajiban pejabat pembuat akta tanah atau kewajiban PPAT. Kewajiban dari PPAT sesuai dengan pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT. Yang ketiga, menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat 10 bulan berikutnya. Yang keempat, menyerahkan protokol PPAT. Yang kelima, membuka kantor setiap hari kerja. Yang keenam, berkantor hanya satu kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT. Yang ketujuh, menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan tera ancap atau stempel jabatannya kepada orang yang berhak mengetahui. Yang kedelapan, melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan. Yang kesembilan, memasang papan nama dan menggunakan stempel yang ditetapkan oleh kepala badan. Fungsi pejabat pembuat akta tanah. Yang pertama, membuat akta yang dapat dipakai sebagai dasar yang kuat bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak, pelaksana pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak. Yang kedua, PPAT bertanggung jawab terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan kewenangan penghadap dalam akta dan keabsahan perbuatan haknya sesuai data dan keterangan yang disampaikan kepada para penghadap yang dikenal atau diperkenalkan. Yang ketiga, PPAT bertanggung jawab dokumen yang dipakai dasar melakukan tindakan hukum, kekuatan dan pembuktiannya telah memenuhi jaminan kepastian untuk ditindaklanjuti dalam akta otentik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, PPAT bertanggung jawab sahnya perbuatan hukum sesuai data keterangan para penghadap serta menjamin otentitas akta dan bertanggung jawab bahwa perbuatannya sesuai prosedur. Selanjutnya ada kewenangan pejabat pembuat akta tanah. Kewenangan PPAT berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Yang kedua, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut, yaitu jual beli, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan, pembagian harta bersama, tukar-menukar, hibah, dan pemasukan dalam perusahaan. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dalam melaksanakan tugas pokoknya, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 mengenai hak atas suatu tanah.
Sesuai dengan jabatan PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Yang kedua, akta tukar-menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dan dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilapnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.